Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Salam sejahtera dan tentu salam sehat selalu untuk anak-anak sekalian. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang listrik statis, merupakan bagian yang ketiga, yaitu tentang kapasitor. Apa dan bagaimana kapasitor itu? Mari langsung ikuti keterangan selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian, yaitu pengertian dari kapasitor. Kapasitor memiliki nama lain kondensator. Ini adalah merupakan salah satu komponen listrik pasif yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang singkat. Satuan dari kapasitas kapasitor ini biasanya menggunakan satuan kapasitas yaitu farad. Untuk memperoleh gambaran bagaimana kapasitor yang sebenarnya itu adalah seperti ini. Selanjutnya kita mengetahui bahwasanya nama farad ini diambil dari nama penemunya, yaitu yang bernama Michael Faraday yang hidup pada tahun 1791 sampai 1867. Michael Faraday ini merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Selanjutnya, satu farad itu telah disepakati sama dengan 1 juta mikrofarad, dan 1 mikrofarad adalah 1000 nanofarad. 1 mikrofarad sendiri sama dengan 1 juta pikofarad, dan 1 nanofarad adalah 1000 pikofarad. Sebenarnya ini hanya untuk mengingat, intinya bahwasanya 1 farad itu adalah satuan kapasitas dari kapasitor. Langsung kita lanjutkan bagian kedua, yaitu bagian-bagian dari kapasitor. Untuk memperoleh keterangan tentang bagian-bagian dari kapasitor ini, kita melihat dulu secara langsung dari lab maya. Ya, kita ada di lab maya. Di sini, di dalam lab maya ini, kita memiliki komponen-komponen dari kapasitor itu yang dalam bentuk gambar. Pada dasarnya, kapasitor itu adalah merupakan alat elektronik. Ketika dihubungkan sumber tegangan tertentu, dia akan bisa menampung muatan. Dapat kita lihat, kita dari posisi 0 volt, kemudian kita jadikan 1,5 volt, maka di sini terlihat pada kutub positif akan mengirimkan muatan-muatan positif ke plat atas. Sedangkan kutub negatif dari sumber tegangan yaitu baterai, dia akan mengirimkan muatan-muatan negatif yang ada di plat sebelah bawah. Kemudian kapasitor tersebut bisa menyimpan muatan listrik yang diberikan kepadanya. Dan karena ada muatan positif di plat atas, kemudian ada muatan negatif di plat bawah, maka sebenarnya antara dua plat ini dia memiliki medan listrik yang bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, panah-panah yang berwarna hitam inilah merupakan gambaran dari adanya medan listrik yang berasal dari kutub positif yaitu plat atas menuju ke kutub negatif yaitu plat bawah. Nah, dari sini akan kita berikan keterangan di dalam papan tulis nanti. Kita ambil screenshot dari gambar yang kita peroleh dari lab maya ini supaya nanti lebih jelas keterangan masing-masing komponen yang ada di dalam gambar ini.
Langsung kita menuju ke papan tulis. Kita sudah sampai di papan tulis. Yang akan kita tuliskan tadi adalah bagian-bagian dari kapasitor. Kita lihat screenshot dari gambar yang kita peroleh dari Lab Maya tadi. Kita sudah perbesar, di sini sudah kelihatan jelas. Ini adalah gambar tadi. Yang pertama, bahwasannya kapasitor itu terdiri dari 2 buah plat dan sering disebut dengan plat keping sejajar karena memang terdiri dari 2 keping yang sejajar dan juga luasnya juga sama. Plat keping sejajar memiliki luas A di masing-masing plat. Dan untuk gambar ini luas platnya 100 mm persegi. Selanjutnya bagian kedua, komponen kedua dari kapasitor yaitu jarak antara kedua keping. Kita bisa melihat di sini jarak antara 2 keping ini memiliki jarak yang digambarkan dengan kurung kurawal berwarna merah ini. Ini di dalam fisika diberi simbol D, jarak antara 2 keping. Kemudian di sini pada gambar ini D-nya ini diberikan nilai 10 mm. Selain 2 komponen yaitu luas dan jarak, di dalam kapasitor ini pada jarak 2 kepingnya tadi memiliki medan, dan di sini digambarkan di sudut paling kiri, kemudian sudut sebelah kanannya, sudut di belakangnya, dan sudut di bagian belakang lagi. Ini menggambarkan bahwasanya antara kedua plat tadi memiliki medan listrik. Dan medan listrik kemarin sudah kita bahas, simbolnya adalah E, ya, tidak kita tulis di sini. Selanjutnya ada yang keempat yaitu yang namanya bahan dielektrikum. Bahan dielektrikum ini sebenarnya adalah bahan yang diselipkan antara kedua plat tersebut. Nah, ini dalam praktek kenyataannya bahannya itu macam-macam. Ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari mika, ada yang terbuat dari bahan lain. Dan yang tidak memiliki bahan dielektrikum berarti nanti di antara kedua keping ini terisi udara. Baik, langsung kita lanjutkan bagian ketiga yaitu fungsi kapasitor. Banyak sebenarnya fungsi kapasitor, diantaranya kita tuliskan di sini sebagai penyaring atau filter, sebagai penghubung atau coupling, sebagai pembangkit frekuensi, sebagai pencegah terjadinya loncatan listrik, sebagai penyimpan tegangan listrik, sebagai konduktor pada arus AC, berfungsi untuk memilih gelombang frekuensi, kemudian sebagai penggeser fasa, dan lain-lain. Jadi dalam praktek sebenarnya fungsi kapasitor ini sangat banyak. Langsung kita lanjutkan bagian berikutnya yaitu tentang simbol kapasitor. Untuk kapasitor itu sendiri simbolnya adalah 2 garis tegak yang sejajar ini. Selanjutnya yang kelima yaitu kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah merupakan banyaknya muatan yang tersimpan dalam kapasitor itu. Dan dari hasil percobaan telah diperoleh kesimpulan bahwa banyaknya muatan yang tersimpan dalam kapasitor berbanding lurus dengan luas penampang kapasitor atau A. Kemudian berbanding terbalik dengan beda potensial atau V yang digunakan. Dan yang ketiga, berbanding terbalik dengan jarak antara 2 keping. Ya, ini 2 keping. Jarak antara 2 keping tadi adalah D. Dari kalimat-kalimat ini dapat dirumuskan kapasitas kapasitor yaitu C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Kita kotak. Dan ada tambahan sedikit bahwasanya kapasitas kapasitor itu berbanding lurus dengan muatannya
dan berbanding terbalik dengan beda potensial antara kutub-kutub yang digunakan. Keterangannya, C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad, A luas penampang, satuannya meter persegi, D jarak antara dua keping, satuannya meter, epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Untuk bahan dieelektrik selain udara, maka digunakan persamaan C sama dengan K kali C0, di mana C tadi tetap kapasitor, ya, ini C-nya kapasitas kapasitor, sedangkan kalau C0 itu adalah kapasitas kapasitor yang ruang di antara dua kepingnya berisi udara, dan satuannya juga tetap farad. Kemudian K adalah konstanta dieelektrik yang nilainya lebih besar atau sama dengan 1. Karena kita sudah mendapatkan rumus-rumus, maka langsung kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt. Bila muatan yang tersimpan 110 mikrokolom, tentukan kapasitas kapasitornya. Kita tuliskan, diketahui ya, V, beda potensial 220 volt, Q, muatan 110 mikrokolom, karena mikro itu 10 pangkat min 6, maka 110 kali 10 pangkat min 6. Dan ditanyakan, karena di sini tadi disuruh menentukan kapasitas kapasitor, berarti ditanya C. Dan kita langsung saja jawab dengan rumus yang sudah kita miliki, yaitu C sama dengan Q per V. Dan kita masukkan, Q-nya adalah 110 kali 10 pangkat min 6, V-nya adalah 220. Kita coret 110 dengan 220, tentu yang 220 ini dapat 2. Dan kita dapatkan tentu setengah kali 10 pangkat min 6 farad. Kalau ini mau kita jadikan mikro bisa, ya berapa? Ya setengah mikro farad. Kita teruskan soal kedua. Sebuah kapasitor plat sejajar terbuat dari plat sejajar 20 cm kali 3 cm yang terpisah dengan udara sejauh 1 mm. Kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Tentukan kapasitas kapasitor tersebut. B. Muatan yang tersimpan di dalam kapasitor. C. Kuat medan listrik antara kedua plat. Dan D. Luas penampang plat jika kapasitansinya ingin dijadikan 1 farad dan jarak kedua plat semakin rapat, yaitu menjadi 10 mikrometer. Kita selesaikan dengan menuliskan, diketahui dulu bahwasanya luasnya tadi 20 kali 3 cm. Berarti ini kalau kita hitung ya, nggak ada masalah ya, 6 kali 10 pangkat min 3, karena senti itu dijadikan meter, tentu menjadi 10 pangkat min 2. Sedangkan 3 cm ini dijadikan pangkat min 2 juga. Jadi artinya asalnya sebetulnya dari 60 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau dibuat dalam bentuk baku menjadi 6 kali 10 pangkat min 3. Meter persegi satuannya. D-nya 1 mm berarti 10 pangkat min 3 meter, sedangkan V-nya 12 volt. Ditanya ada 4. Pertama, karena ditanya berapa kapasitas kapasitornya berarti C. Yang kedua ditanya muatan berarti Q. Yang ketiga kuat medan listriknya berarti E. Dan yang keempat luas penampangnya ketika kapasitansinya dirubah tadi. Langsung kita jawab A dulu dengan menuliskan rumus kapasitas kapasitornya. C sama dengan epsilon 0 kali A per D.
kita masukkan saja. Epsilon 0-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian A-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan D-nya adalah 10 pangkat min 3. Kita coret karena ada 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 3 hilang. Berarti nanti tinggal 6 kali ini ya, 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kita tuliskan saja 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 6. Ini masuk ke sini. Dan ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 53,1 kali 10 pangkat 12 farad. Ya, silakan nanti dibuktikan perkaliannya. Selanjutnya jawaban yang B, berapa besar muatan listriknya? Kita menggunakan rumus C sama dengan Q per V. Dan kita rubah rumusnya menjadi Q sama dengan C kali V. Karena C-nya tadi sudah ketemu 53,1 kali 10 pangkat min 12. Kita masukkan ke sini. Dan V-nya 12 volt. Maka tinggal mengalihkan 53,1 kali 12. Ya. Kalau kita langsung jadikan ketemunya, maka 6,4 kali 10 pangkat min 10. Tentu tidak ada kesulitan ya untuk anak-anak mendapatkan angka 6,4 kali 10 pangkat min 10 ini. Ya. Selanjutnya jawaban yang C. C pertanyaannya adalah berapa kuat medannya? Dari rumus kuat medan kemarin, potensial tiap satuan panjang. Jadi berarti E sama dengan V per D. Ini pada pembahasan tentang kuat medan kemarin sudah dibahas. Langsung kita isikan karena V-nya itu adalah 12 volt. Kemudian D-nya tadi adalah 10 pangkat min 3. Maka tentu hasil yang kita dapatkan 1,2 kali 10 pangkat min 4 Newton per kolom. Dan ini sekali lagi perhitungan seperti ini tentu sudah tidak ada kesulitan. Lanjut lagi untuk bagian D. Berapa luas penampang plat jika kapasitansi ingin dijadikan 1 farad? Jadi kita ingin mencari luas ini ketika kapasitansinya 1 farad. Sedangkan jarak kedua platnya menjadi 10 mikrometer dari 1 milimeter. Dijadikan 10 mikrometer. Dan tentu langsung bisa kita jawab juga. Kita cari C-nya dulu. Yaitu C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Rumus dasar untuk kapasitor ya ini. Kita masukkan karena C-nya sudah ada. Kapasitornya tadi diminta 1 farad, maka 1 di sini. Epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian A-nya yang dicari, D-nya juga sudah ada. A sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 ini. Kemudian dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya, kalau kita cari ini tentu hasilnya 1,1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Baik, demikianlah anak-anak sekalian tentang kapasitor bagian yang pertama. Pada materi berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian kapasitor. Materi kali ini cukup sekian. Dan terima kasih sudah menyimak dengan baik penjelasan ini. Dan mohon maaf apabila ada mungkin terlalu cepat dalam pembahasan dan ada yang kurang paham. Bisa ditanyakan langsung ke kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.